(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Hari ini kami datang untuk menyampaikan bahwa amanah itu sudah diemban. Perjuangan untuk perubahan sudah kami ikhtiarkan. Hari ini konstitusi kita telah menetapkan siapa yang mendapatkan mandat. Tetapi perjuangan untuk perubahan dan keadilan harus jalan terus untuk Indonesia. Saya adalah saksi mata bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Saya lihat keringat mereka. Pak Anies, saya rasa perjuangan perubahan ini tidak hanya sampai di sini. Saya mohon aspirasi teman-teman ini disampaikan kepada Bapak Prabowo. Saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan masih bersahabat dengan Pak Prabowo. Caimin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Sekarang, kawan-kawan, sekarang bukan siapa presidennya, tetapi bagaimana misi perubahan ini masih lanjut kepada pemerintahan. Bagaimana misi perubahan ini tetap kita perjuangkan. Sahabat Siliwangi 1922. Pada hari Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar terbang mengunjungi Provinsi Aceh yang diawali dengan melaksanakan sholat Jumat setibanya di sana, yaitu di Masjid Raya Baitur Rahman. Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Aceh karena warga di Aceh ini telah memberikan dukungan penuh di dalam perhelatan Pilpres tahun 2024, di mana Anies dan Muhaimin ini datang ke Tanah Rencong ini untuk menyampaikan rasa syukur dan juga terima kasih tentunya kepada orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang pemberani yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, karena itulah Anies menyampaikan untuk segera bergegas ya pada saat itu. Kedatangan Anies ini secara khusus ke daerah Aceh. Nah, yang mana kunjungan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini merupakan yang pertama setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dalam sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Sahabat Siliwangi 1922, dalam kegiatan kunjungan Anies Baswedan bersama Muhaimin di sana penuh dengan sebuah kehangatan, kerumunan masyarakat yang kita kenal sebagai Serambi Mekah, karena Aceh merupakan tempat yang istimewa. Anies berjanji akan terus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di Serambi Mekah. Dan Anies pun menegaskan dan juga memastikan bahwa perjuangan yang telah dilakukan selama Pilpres ini akan terus dilanjutkan sampai tuntas. Menang telak di Provinsi Aceh ini yang cukup luar biasa dengan meraih 2/3 dari total suara sah di Aceh. Kurang lebih 3.221.000 sekianan ya. Jadi peraihan suara Anies Baswedan
ini mencapai 2/3 dari suara yang sah. Nah, sahabat Siliwangi, 1922, Anies menyampaikan pula di saat dalam kunjungannya bahwa kebersamaan selama ini akan terus berjalan. Tentunya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik ke depannya. Negara yang adil, makmur, sejahtera, tentunya ini harapan kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Aceh merupakan tanah pejuang yang sangat harum karena tidak pernah memperjualbelikan sebuah kemerdekaan dan tanah ibu kota yang melahirkan orang-orang pemberani. Nah, hal ini ditegaskan oleh Anies Baswedan di dalam kerumunan masyarakat di Tanah Lencong. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bahwa rasa terima kasih dari Anies Baswedan khususnya dengan Muhaimin ini memberikan sebuah edukasi bahwa bukan hanya kalah dan menang, tapi bagaimana menjaga sebuah marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada Abah dan Cak Imin dan juga istri-istri yang mendampingi, serta tim Ubah Bareng dan juga teman-teman perjuangan perubahan di Aceh. Terima kasih karena masih terus berada di jalan perubahan. Yang saat ini merasa bergemuruh, yang saat ini merasa bangga dan haru berada di barisan perubahan. Saya yakin teman-teman semua menangis haru berada di barisan perubahan. Saya ingin mengucapkan kita memang belum berhasil memenangkan pemilu saat ini, tapi kita berhasil mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu bangga berada di barisan perubahan. Saya bergetar teman-teman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa maaf sekali dalam perjuangan ini saya dan kawan-kawan belum mampu menghantarkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi percayalah Pak, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita turun ke desa-desa, bertemu dengan teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa. Masyarakat Aceh cukup mencintai Bapak Anies Baswedan. Saya lihat air matanya, saya lihat keringatnya, saya lihat harapan-harapan perubahan disampaikan oleh rakyat Aceh kepada Pak Anies Baswedan. Saya adalah saksi mata bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Saya lihat keringat mereka. Pak Anies, saya rasa perjuangan perubahan ini tidak hanya sampai di sini. Saya mohon aspirasi teman-teman ini disampaikan kepada Bapak Prabowo. Saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan masih bersahabat dengan Pak Prabowo. Cak Imin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Sekarang, kawan-kawan, sekarang bukan siapa presidennya, tetapi bagaimana misi perubahan ini masih lanjut kepada pemerintahan. Bagaimana misi perubahan ini tetap kita perjuangkan. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah berjuang, karena kita menyaksikan di Aceh, kalau hitungan matematikanya yang tercatat hampir 75% menyatakan kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kewenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik? Jadi kita lihat aja misalnya dalam percakapan di sini, 90% persoalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek
konteks pemilu dan pilpres. Jadi itu sebenarnya saya katakan dari sejak di KPU, kita menghormati bernegara sambil kita sampaikan semua catatan hakim MK harus jadi bahan koreksi, dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan undang-undang. Secara totalitas Aceh memberikan dukungan penuh kepada Anies, walaupun secara kumulatif tidak menjadikan Anies sebagai orang nomor satu, tapi Anies memberikan apresiasi bahwa Anies akan terus memperjuangkan yang dilakukan selama di dalam Pilpres sampai dengan tujuan akhir menuju Indonesia yang lebih baik tentunya. Demikian, saya Cepi Paridikmat, Siliwangi Jiwa Raga. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.